Rezeki nomplok ya. Udah 5 jadwal gua cancel gara-gara titik dia. Gue bohong masih percaya aja, apalagi gue jujur ya. Ya lumayan cepet buat beli. Sekarang pembelian mobil Syariah Mobilindo itu bukan hanya di Jabodetabek, tapi sampai ke seluruh Indonesia. Bahkan kita kemarin kirim ke Puerto Rico, Purwokerto, Portugal, Purwokerto turun di Tegal. Wah banyak deh pokoknya. Berang-berang makan berangkat pokoknya semua bungkus. Nah kita juga sampai kirim kemarin ke Kalimantan, terusnya ke Timika, kita juga sempat kirim ke Aceh. Itu kita sudah kirim. Kenapa dari luar mau belinya di sini? Karena enaknya itu minusnya dikasih tahu barangnya, udah gitu ada jaminan. Nah kemudian harganya pun lebih murah. Kalau di sana kan bedanya sama di sini sekitar 20 sampai 20 jutaan ke atas gitu. Dan stoknya juga agak lebih menarik di sini. Nah, sebelumnya, waduh, itu tuh berdarah banget tuh. Kalau dulu Syariah Mobilindo itu cuma dimuat satu mobil doang. Satu mobil, iya. Dulu tukang soto. Iya, kita ya kan cuma satu mobil. Karena kita mau beli ini akhirnya kita geseran. Dari satu mobil, alhamdulillah sekarang sudah mencapai kurang lebih 50-an mobil. Itu stoknya ya, 50 sampai 60 lah kurang lebih, alhamdulillah. Itu artinya customer banyak yang mempercayai Syariah, membeli mobil di Syariah Mobilindo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Haji Martin. Saya adalah owner dari Syariah Mobilindo. Awal berdirinya Syariah Mobilindo yaitu kepikirannya tuh sebenarnya kenapa sih namanya kok Syariah Mobilindo? Namanya beda banget sama showroom-showroom yang ada di Indonesia. Syariah Mobilindo berdiri tahun 2018. Waktu saya mendirikan Syariah Mobilindo, awalnya Syariah itu masih banyak orang yang kurang paham tentang pengertian Syariah itu seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua, yang insya Allah saya ingin menjembatani customer yang ingin hijrah dari konvensional ke Syariah. Jadi kan bagi netizen atau customer, ini sebenarnya beli mobil secara Syariah bagaimana sih? Yang perkembangan di industri Syariah otomotif itu seperti apa? Nah kebetulan kita Syariah Mobilindo ini adalah salah satunya yang menjembatani bagi netizen, customer yang ingin belajar tentang Syariah, pembelian mobil secara Syariah. Jadi beda Syariah Mobilindo dengan showroom-showroom yang lainnya apa? Oh bedanya jadi banyak sekali ya. Salah satunya sistem yang ada di sini itu dia tidak ada denda, tidak ada tarik, dan apabila debiturnya meninggal itu hutangnya dianggap lunas. Dan di sini kita juga bisa kredit langsung ke showroomnya. Nah, bagaimana caranya? Yaitu nanti tinggal langsung aja datang ke sini, gitu. Ataupun kredit pakai pihak ketiga atau kedua, gitu. Itu bisa di sini. Yang sistem bantuin nasabah itu gimana, Mas? Oh baik. Fenomena yang terjadi itu kan banyak. Kenapa mobil banyak-banyak yang ditarik sama leasing? Gitu. Itu sebenarnya kadang-kadang kita ketemu oknum yang contohnya, misalnya si customernya ini sudah tidak mampu untuk membayar angsuran di tengah jalan, entah tinggal 1 tahun atau 2 tahun. Nah, karena pikirannya customer itu kalau mobilnya, nah kalau misalkan ketemu oknum, itu kan biasanya udah nggak sanggup bayar. Kan suka ditawarin, udah mobilnya balikin aja ke showroomnya, ke leasing, nanti hutang-hutangnya akan lunas gitu. Nanti nama ibu atau bapak
udah bersih kok. Lebih baik mobilnya diberikan ke leasing daripada dijual ke orang lain, di take over tidak resmi, atau digadein atau sebagainya, banyak lah. Sehingga itu kan akan mempengaruhi nama baik. Nah, secara head to head, nama si customer dengan pihak oknum itu namanya clear, bagus. Tapi secara di BI itu namanya nanti akan di blacklist seumur hidup, tidak ada obatnya. Kalau namanya ngembalin mobil itu selalu terdetect. Akan tetapi kalau misalnya BI checking itu namanya akan bisa dihapus kalau kita sudah melunasi utang-utangnya. Nah, dari situ Syariah Mobilindo memberikan bantuan untuk melunasi utang-utangnya yang sisa tenornya di bawah 1 tahun sampai maksimal 2 tahun. Kan sayang kalau mobilnya dikasihin ke leasing namanya jelek, mendingan bawa aja ke Syariah Mobilindo, utangnya minta dilunasin. Syukur-syukur bisa dapat mobil baru, penampilan baru, angsurannya, misalkan angsuran dari sebelumnya 5 juta. Dia udah nggak mampu nih bayar 5 juta, itu minta di downgrade aja angsurannya. Jadi 2 juta, 2,5 juta, atau angsuran yang 1 jutaan, itu bisa nggak? Bisa kalau di Syariah Mobilindo. Tinggal menyesuaikan unitnya aja. Ataupun mau upgrade angsuran, atau upgrade tipe, bukan angsuran ya, lebih cenderung ke upgrade tipe. Misalnya dari mobil Agya ke Calia, ke Avanza, itu bisa juga. Daripada mobilnya dikembalikan namanya jelek, lebih baik diselesaikan aja bawa mobilnya ke Syariah Mobilindo, sehingga lebih aman dan nyaman, namanya tetap baik gitu. Bang Haji, awal mendirikan Syariah Mobilindo ini bisa ceritakan Bang Haji, maksudnya kesulitannya atau awal mulanya berapa mobil yang dijual, itu gimana sejarahnya Bang? Oh iya, awalnya dibuka Syariah Mobilindo waktu itu kan Syariah kan masih sedikit banget ya. Ada sih ada, tapi regulasinya mohon maaf kurang jelas. Peraturannya juga dan sangat ribet, sangat susah prosesnya. Sekalinya ada DP-nya gede, sekalinya ada customer prosesnya susah banget. Tapi alhamdulillah makin kesini pembiayaan udah mulai melek. Wah, arahnya pasar nih kemana nih gitu. Udah pada mulai melek, artinya nah kita kan di sini platform Syariah Mobil ini adalah platform satu-satunya di Indonesia showroom yang mempunyai platform di bidang baik jual beli mobil ataupun leasing secara syariah. Di Indonesia kebetulan satu-satunya baru Syariah Mobilindo. Awal ngerintis mobil kita kan tadinya baru 1-2 biji ya. Nah, lama-lama tumbuh lagi dikit. Awalnya sih aduh sebulan juga nggak ada kalinya ya. Awal-awal tuh sangat susah sekali ya. Sepi. Sekali kita jual prosesnya ribet banget. Iya, sekali kita jual ribet. Kayaknya satu aja tuh setahun aja kehitung pakai jari jualan setahun kehitung pakai jari. Iya, apalagi nah makin 2 tahun kemudian udah mulai itu sedikit demi sedikit. Ya setahun udah mulai lewatin lah 5 tahun ya, maksudnya setahun tuh ya kurang lebih adalah sekitar 5-8. Nah, tahun keduanya itu alhamdulillah tuh responnya udah pada mulai melek. Oh, di Syariah Mobilindo nih sistemnya memang sangat beda sekali dengan showroom lain. Karena kan di Syariah Mobilindo itu enaknya gini. Beli mobil di sini kalau mobil bekas nabrak pasti dikasih tahu. Nggak mungkin mereka beli mobil ada cacatnya nggak dikasih tahu. Misalkan contoh bekas nabrak, pasti dikasih tahu. Kadang-kadang gini, kita beli mobil nabrak ini bukannya karena kita beli sengaja, tapi kadang-kadang menolong yang kayak gimana? Menolongnya kita kayak yang seperti yang di kejadian yang tadi. Mobilnya udah tidak sanggup membayar, sehingga kita beli mobilnya, ternyata mobilnya bekas banjir, apa nabrak. Tapi ini mobil kita pastikan masih layak pakai. Bukannya mobil yang sudah hancur parah, beringsek ya. Kalau kayak gitu yang
yang kayak udah parah banget kita nggak berani ambil. Mungkin kayak apronnya kena dikit tapi mesinnya belum kena, tapi kita beli tentunya harga menyesuaikan, tidak seperti harga normal. Tapi alhamdulillah sampai sejauh ini sih kita, walaupun kita kasih tahu cacatnya, minus-minusnya, alhamdulillah itu masih bisa kita jual. Dan kemudian di sini setiap pembelian mobil di Syariah Mobilindo itu ada garansinya 1 bulan. Contoh misalkan namanya kita jualan semakin banyak, pasti ada salah satu mobil yang bermasalah. Contoh begitu kita baru kirim, tiba-tiba nih kita udah cek udah bagus, tiba-tiba berapa minggu kemudian tiba-tiba amit-amit cabang bayar turun mesin. Nah itu customer tidak mengeluarkan uang sepeser pun, itu kita yang cover. Yang penting belum melewati 1 bulan dari pengiriman. Nah kemudian apabila setelah untuk membeli kendaraan di sini, apabila mau ngurusin perpanjang pajak biasanya itu kita bisa proses. Meskipun sekarang pembelian mobil Syariah Mobilindo itu bukan hanya di Jabodetabek, tapi sampai ke seluruh Indonesia. Bahkan kita kemarin kirim ke Puerto Rico, Purwokerto, Portugal, Purwokerto turun di Tegal. Wah banyak deh pokoknya. Berang-berang makan berkat, berangkat pokoknya semua, bungkus. Nah kita juga sampai kirim kemarin ke Kalimantan, terusnya ke Timika, kita juga sempat kirim ke Aceh, itu kita sudah kirim. Nah mereka kan bingung kalau mau beli mobil di sini nanti bayar pajaknya gimana. Tenang, duduk manis. Di Syariah Mobilindo itu ada biro jasanya, jadi tinggal foto, tinggal kirim pakai paket, itu tidak berhalangan. Kenapa dari luar mau belinya di sini? Karena enaknya itu, minusnya dikasih tahu barangnya, udah gitu ada jaminan. Nah kemudian harganya pun lebih murah. Kalau di sana kan bedanya sama di sini sekitar 20 sampai 20 jutaan ke atas gitu. Dan stoknya juga agak lebih menarik di sini. Nah setelah itu kita juga di sini ada bengkel body and cat. Apabila misalnya untuk wilayah Jabodetabek, misalnya mobilnya mengalami accident contoh, dia bisa benerin di sini dengan cepat, nggak perlu nunggu harus seminggu 2 minggu. Ya insya Allah kita kejarnya sebelum seminggu, itu tergantung kerusakan. Kalau kecil-kecil bisa ditunggu langsung beres gitu. Nah untuk bengkelnya juga kita ada di sini. Jadi insya Allah di sini one stop shopping. Jadi semua pelayanan kita bantu, dari dia mau jual, dari dia mau beli, maintenance, sampai dia mau jual lagi, insya Allah kita tetap selalu bantu. Kemudian marketing dan promosinya gimana Bang? Bang Haji nih terkenal juga seorang YouTuber. Oh YouTuber, siap. Jadi gini, fenomena yang terjadi memang sekarang kan eranya disruption ya, eranya perubahan itu sangat cepat sekali. Mungkin dulu kita pemasaran dari koran, media platform yang lainnya gitu. Nah sekarang kan udah mulai lagi orang lebih cenderung lebih senang nonton informasi itu melalui YouTube dibandingkan televisi. Nah kebetulan dengan eranya perubahan sekarang saya menjualannya melalui YouTube. Kita punya kurang lebih 5 platform penjualan. Yang pertama YouTube, yang kedua TikTok, IG, di Facebook fanpage-nya, sampai ke snack video kita semua. Dan kita juga alhamdulillah sudah banyak yang endorse nih. Bukan cuma saya jualan mobil bekas, tapi di sini juga bisa bantu teman-teman yang mau jualan mobil barunya dan mobil bekas yang minta di endorse. Ya alhamdulillah sampai sejauh ini kita sangat, ya karena begini ya, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang banyak. Nah, alhamdulillah Syariah Mobilindo sudah banyak membantu showroom-showroom mobil baru, mobil bekas yang kita bantu untuk jualin produk-produknya di platform Syariah Mobilindo. Infonya Bang Haji konsen ya untuk media ya, bahkan sudah menyiapkan tim khusus atau bahkan kantor khusus untuk media. Siap. Alhamdulillah kita semua untuk fasilitas, semua untuk media itu kita sudah fasilitasin semua, dari kantornya, operasionalnya, bahkan perangkat-perangnya juga kita memang sudah siapkan jauh-jauh hari. Artinya ya insya Allah kedepannya Syariah Mobilindo lebih baik lah, cepat improvement lah sama keadaan gitu.
Kalau sekarang di showroom Syariah Mobilindo, stok mobil itu bisa sampai berapa Bang Adi? Dulu berapa awal berdiri, sekarang udah sampai berapa bisa nampung mobil bekas? Oke, baik, terima kasih. Kalau dulu Syariah Mobilindo itu cuma di muat satu mobil doang. Satu mobil, iya. Dulu tukang soto. Oh, Iya. Iya, kita ya kan cuma satu mobil. Karena kita mau beli ini akhirnya kita geseran. Dari satu mobil alhamdulillah sekarang sudah mencapai kurang lebih 50-an mobil. Gitu stoknya ya, 50 sampai 60 lah kurang lebih, alhamdulillah. Itu artinya customer banyak yang mempercayain Syariah, membeli mobil di Syariah Mobilindo. Oh sebelumnya, waduh itu tuh berdarah banget tuh. Dari lulus sekolah tuh saya kerja jadi pembokat, iya pembantu di rumah seorang satu pejabat saya. Saya nggak ngarepin apa-apa kerja di situ, yang penting saya bisa mendaftarkan PNS. Singkat cerita saya mengabdi sama beliau kurang lebih sekitar 7 tahun ya. Akhirnya cita-cita saya tidak dapat. Akhirnya saya naik kelas dari pembantu jadi security, dari security jadi supir, driver. Akhirnya saya karena di situ ya menurut saya untuk prospeknya agak sedikit kurang, akhirnya saya naik kelas tuh jadi satpam di salah satu bank. Tapi nggak lama karena untuk saya mau cari kerja yang bekerja sambil kuliah gitu. Itu saya cari. Akhirnya saya dapat karena saya baru bisa bawa mobil, saya nekatin ngelamar di salah satu stasiun TV ya di daerah Tendean. Itu saya jadi driver. Di situ saya bisa alhamdulillah bekerja sambil kuliah. Bukannya kuliah sambil kerja, tapi bekerja sambil kuliah. Akhirnya saya alhamdulillah tuh lulus, mau ngelamar jadi stafnya. Tapi katanya kalau dari driver harus keluar dulu baru ngelamar. Wah daripada itu, sayanya kayaknya kurang. Tapi di dalam itu uniknya, saya bikin koperasi simpan pinjam. Uangnya saya modal itu waktu itu modal dari uang kuliah. Saya kuliah, saya nggak bayar-bayarin. Saya buat modal, akhirnya saya beli barang, saya jual. Alhamdulillah beli apalah, pokoknya palu gada, apa yang lu mau gua ada. Iya, pokoknya gitu. Waktu itu palu gada belum ada kayak sekarang. Sekarang kan udah viral. Kalau dulu masih dikit banget. Palu gada apa tuh? Apa yang lu mau gue ada. Pokoknya harganya sekian gue bisa beli. Tapi ntar kita minta lebihannya. Contoh, saya beli handphone Nokia, harganya waktu itu kan 125 kalau saya jualnya 150. Ini saya beli sekian, saya jualnya sekian ya. Iya, bayarnya dicicil. Alhamdulillah dari situ saya bisa beli rumah. Walaupun kredit. Nikah pakai uang sendiri. Dari situ tuh pas mau kuliah, pas kuliah lulus S1 saya kuliah pakai uang sendiri semua. Dari hasil itu tuh jualan itu. Nah, saya pikir waktu saya jualan handphone, helm, pokoknya peralatan itulah ya, yang apa yang kita mau, itu saya bisa beli rumah. Apalagi saya jualan yang harganya ratusan juta ya. Akhirnya saya kepikiran jualan mobil. Nah, saya langsung saya ngelamar di otomotif. Salah satu ini Suzuki Pondok Indah. Iya. Saya ngelamar jadi sales. Nah, tapi nggak lama, kurang lebih sekitar 6 bulan. Karena ada sedikit miskomunikasi, akhirnya saya resign, pindah lagi ke Penin Bank di satu pembiayaan leasing. Dari pembiayaan leasing Penin Bank, akhirnya saya resign lagi, pindah ke Adira Finance. Saya dapat kurang lebih 6 bulan. Dari situ saya resign lagi, pindah ke Maybank. Nah dari situ kebetulan saya sambil kuliah lagi terusin. Dari S1 saya lanjutin ke S2 di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Saya ngambil manajemen pemasaran. Nah sambil jalan sambil kuliah. Nah setelah dari situ saya banyak belajar tuh tentang industri otomotif. Karena S1 saya itu ngambilnya jurusan manajemen pemasaran, cara memasarkan mobil di daerah Jakarta Selatan sama Tangerang. Kenapa Tangerang lebih banyak jualannya daripada Jakarta Selatan? Akhirnya saya hijrah tuh
dari Jakarta Selatan pindah ke Tangerang. Nah dari sana saya belajar lagi. Jadi saya kebetulan belajarnya karena saya bekerja sambil belajar. Saya nggak mencari uang semata-mata, tapi benar-benar kira-kira ini kayaknya suatu saat saya akan punya. Saya nggak kebiasaan kayak orang kerja lah. Jadi saya riset, saya teliti, saya amati, saya tiru. Nah dari situ saya kembangin. Kurang lebih ya 10 tahunan ya. Karena kan S1-nya di otomotif, S2 di otomotif. Nah, pas saya masih lanjut di Maybank, akhirnya saya pindah ke salah satu industri otomotif di Astra, di Auto 2000. Dari situ saya banyak berkembang, improvement lumayan lah. Jadi sangat luar biasa. Astra tuh memang luar biasa lah. Pokoknya naik pesawat ke Gorontalo, Astra gitu loh. Pokoknya keren. Dari situ saya punya kepola cara berbisnis. Dari situ saya kebangun karakter bisnis saya. Alhamdulillah, disitulah S2 saya ngambil wisuda pas setelah lulus. Jadi saya rangkumin dari pekerjaan saya dari Suzuki sampai ke Astra Auto 2000. Akhirnya saya kesimpulan saya akan mendirikan satu industri jual beli mobil yang waktu itu belum ada sistem yang seperti ini. Akhirnya saya menciptakanlah, dapat ide-ide, wah Syariah Mobilindo satu-satunya di Indonesia. Karena saya di sini menciptakan satu sistem yang memang di showroom masih jarang sekali, mungkin nggak ada yang seperti ini. Ya insya Allah bagi netizen, customer yang ingin belajar beli mobil secara syariah, insya Allah syariah menjembatani untuk ke arah situ. رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنما رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنما